Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat dan semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi matematika kelas 3 tema 1. Apa yang akan kita pelajari? Ya, kita akan belajar soal-soal dan pembahasan tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, selamat menikmati. Baiklah, berikut soal-soalnya. Ada soal isian singkat dan soal cerita. Ya, kalian bisa menulisnya terlebih dahulu ya sebelum dibahas, atau kalian bisa download di link yang sudah disediakan di deskripsi. Ya, pembahasan kita mulai dari soal yang pertama. Pada bilangan berikut, angka 5 menempati nilai tempat. Ya, pasti jawabannya nanti antara ribuan, ratusan, puluhan, atau satuan. Baiklah, kita bahas. Yang pertama kita buat tabelnya terlebih dahulu. 6 menempati ribuan, kemudian 5 menempati ratusan, kemudian 7 menempati puluhan, dan 0 menempati satuan. Jadi angka 5 menempati nilai ratusan. Soal kedua. Pada bilangan 2605, angka yang menempati nilai tempat puluhan adalah, ya kita cek dulu, kita buat tabelnya ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. 2 menempati ribuan, 6 menempati ratusan, 0 menempati puluhan, dan 5 menempati satuan. Jadi angka yang menempati nilai tempat puluhan adalah angka 0. Ya, selanjutnya soal ketiga. 2502 dibaca. Langkahnya sama, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Ribuan ditempati oleh angka 2, ratusan ditempati angka 5, puluhan ditempati angka 0, dan satuan ditempati angka 2. Kemudian 2 di sini bernilai 2000, berarti kita tulis 2000. Kemudian 5 bernilai 500, kita tulis 500. Kemudian 0 ya 0, ya tidak dibaca ya kalau 0. Kemudian 2 satuan berarti bernilai 2, kita tulis 2. Jadi 2502 dibaca 2502. Soal keempat tentang mengurutkan bilangan. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Ya, 2356, 5356, 1356, 4356, dan 3356. Kita tulis dulu angka-angka tersebut. Sekarang kita cek angka depannya atau angka yang menempati nilai ribuan. Angka 2, angka 5, angka 1, angka 4, dan angka 3. Sekarang kita tinggal mengurutkan angka-angka tersebut. Yang paling kecil adalah angka 1, berarti 1356. Kemudian yang kedua ya angka 2, yaitu 2356. Setelah itu angka 3 ditempati 3356. Dan angka 4 ditempati 4356. Setelah itu yang terakhir angka 5, yaitu 5356. Berarti urutannya sudah jelas ya. Selanjutnya soal kelima tentang penjumlahan. Jumlah dari 3600 dan 3250 adalah, ya kita susun dulu ya angka-angka tersebut. Ingat, untuk yang kedua menulisnya dari belakang atau dari angka satuan. Kalau sudah kita susun, kita jumlahkan. Ya,
0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 tambah 5 hasilnya 5. Kemudian 6 tambah 2 hasilnya 8. Kemudian 3 tambah 3 hasilnya 6. Jadi jumlahnya adalah 6.850. Selanjutnya soal ke-6 masih tentang penjumlahan. Hasil dari 2752 ditambah 1629 sama dengan titik-titik. Kita susun dulu 2752 dan 1629, kemudian kita jumlahkan. Kalau sudah, 2 ditambah 9 hasilnya 11. Satu satuan kita tulis di bawah, satunya kita simpan di atas 5. Kemudian 1 ditambah 5 ditambah 2 hasilnya 8. Setelah itu 7 ditambah 6 hasilnya 13. 3-nya kita tulis di bawah, satunya kita simpan di depan. Kemudian 1 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya 4. Jadi ketemu hasilnya 4.381. Soal selanjutnya nomor 7 tentang pengurangan. 6.400 dikurangi 2.352 adalah M. M itu maksudnya hasilnya ya. Nilai M adalah titik-titik. Berarti kita susun dulu pengurangannya. 6.400 1358 kita kurangkan. 0 kurangi 8 tidak bisa, maka pinjam depannya 0. 0 tidak bisa lagi dipinjam karena hanya 0 ya. Kemudian kita pinjam depannya lagi 4. 4 dipinjam 1 tinggal 3. Sekarang 10. 10 dipinjam depannya 1 tinggal 9. Sekarang kita kurangkan. 10 kurangi 8 hasilnya 2. Kemudian 9 kurangi 5 hasilnya 4. Kemudian 3 kurangi 3 hasilnya 0. Kemudian 6 kurangi 1 hasilnya 5. Jadi ketemu hasilnya M sama dengan 5042. Soal ke-8, selisih bilangan 5248 dan 2936 adalah, ini kalau ada kata-kata selisih berarti kita kurangi yang paling besar dikurangi yang kecil. Kita susun dulu 5248 kemudian 2936 kita kurangkan. 8 kurangi 6 hasilnya 2. Kemudian 4 kurangi 3 hasilnya 1. Kemudian 2 kurangi 9 tidak bisa, maka ambil depannya 1 jadi 12. Kemudian di depannya tinggal 4. Kita kurangkan 12 kurangi 9 hasilnya 3. Kemudian 4 kurangi 2 hasilnya 2. Jadi ketemu hasilnya 2312. Soal 9. Hasil perkalian dari 223 dikali 3 adalah, caranya kita memakai cara susun ya. Kita susun 223 kalikan 3. Langkah pertama 3 kali 3 hasilnya 9. Kemudian 2 dikalikan 3 hasilnya 6. Kemudian 2 dikalikan 3 lagi hasilnya 6. Jadi ketemu hasilnya 669. Soal selanjutnya yaitu nomor 10. Hasil dari 936 dibagi 3 adalah, kita selesaikan dengan cara porogabit atau cara susun. Kita buat porogabitnya 936 di dalam, pembaginya 3 berarti di luar.
Kita mulai 9 dibagi 3 atau 3 kali berapa supaya dapat 9. Hasilnya adalah 3. Nah, itu 3 kita kalikan 3. Hasilnya 9. Kita kurangkan, hasilnya 0. 3 kita turunkan, 6 juga kita turunkan. Kemudian 3 dibagi 3 atau 3 kali berapa supaya dapat 3. Hasilnya 1. 1 kita kalikan 3, ketemu nilainya 3. Kita kurangkan, 3 kurangi 3 0. Selanjutnya 6 nya kita turunkan, 0 nya kita hilangkan saja, nanti hasilnya sama. 6 dibagi 3 atau 3 kali berapa supaya dapat 6. Hasilnya adalah 2. 2 kita kalikan 3, ketemu hasilnya 6. 6 kita kurangi 6, hasilnya 0. Ya, karena yang dibagi sudah selesai dan sudah tidak bersisa atau sisa 0, maka sudah ketemu jawabannya, yaitu 312. Soal cerita yang pertama atau nomor 11 di sini ya. Hasil panen tebu di sawah A sebanyak 8.525 ton. Hasil panen tebu di sawah B sebanyak 9.225 ton. Sedangkan hasil panen tebu di sawah C sebanyak 8.372 ton. Urutkan sawah berdasarkan hasil panen tebu yang terbanyak. Kita buat dulu ya, jawab. Kita tulis dulu 8.525, 9.225, dan 8.372. Kita cek angka yang paling depan atau yang menempati ribuan. Angka 8, angka 9, dan angka 8 lagi. Kita bisa lihat nilai yang paling besar adalah angka 9. Berarti 9.225 dulu, kemudian angka 8-nya sama. Maka kita cek angka setelah 8, yaitu angka 5, satunya angka 3. 5 dan 3 lebih besar 5. Maka setelah itu kita urutkan 8.525. Dan yang terakhir 8.372. Jadi urutan sawah berdasarkan hasil panen tebu dari yang terbanyak adalah perusahaan B, perusahaan A, kemudian perusahaan C. Soal nomor 12. Di sebuah keranjang terdapat 5.876 buah mangga. Di dalam kotak terdapat 2.345 buah mangga. Berapa banyaknya seluruh buah mangga? Kita analisis dulu. Karena yang ditanyakan seluruh, maka kita jumlahkan. 5.876 ditambah 2.345. Kita selesaikan dengan cara susun. Kita susun dulu. Selanjutnya 6 ditambah 5, hasilnya 11. Kita tulis 1 di bawahnya, menyimpan 1. 1 ditambah 7 ditambah 4, hasilnya 12. Kita tulis angka 2 di bawah, satunya kita simpan. Kemudian 1 ditambah 8 ditambah 3, hasilnya 12. 2-nya kita taruh di bawah, satunya kita simpan. Kemudian 1 ditambah 5 ditambah 2, hasilnya 8. Sudah selesai, berarti jadi banyaknya seluruh buah mangga adalah 8.221. Soal nomor 13. Di toko Pak Deni terdapat 4.438 pakaian. Selama 1 minggu, pakaian tersebut terjual 1.209 buah. Berapa sisa pakaian yang terdapat di toko Pak Deni? Kita jawab, karena ditanyakan sisa maka dikurangi. 4.438 kurangi 1.209. Kita selesaikan dengan cara susun. 8 dikurangi 9 tidak bisa, maka pinjam 1 depannya, tinggal 2.
18 kurangi 9 hasilnya 9. 2 dikurangi 0 hasilnya 2. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. 4 lagi dikurangi 1 hasilnya 3. Jadi sisa pakaian yang terdapat di toko Pak Denny 3.229. Soal 14. Sebuah kolam berisi 307 ekor penyu. Terdapat 8 kolam dengan jumlah penyu yang sama. Berapa banyaknya penyu yang terdapat dalam kolam tersebut? Kita analisis. Karena ada 8 kolam, berarti caranya dikalikan. 307 dikalikan 8. Kita selesaikan dengan cara susun. 7 dikali 8 hasilnya 56. 6 nya kita taruh di bawah, kemudian 5 nya kita simpan. 0 dikali 8 hasilnya 0. 0 ditambah 5 hasilnya 5, kita taruh bawahnya. Kemudian 3 dikali 8 hasilnya 24, kita tulis langsung ya, karena depannya sudah tidak ada pengalinya. Jadi jumlah penyu yang terdapat pada kolam tersebut adalah 2456. Selanjutnya soal terakhir nomor 15. SD Nusantara menerima bantuan berupa bibit mangga dari sebuah perkebunan. Banyak bibit mangga yang diterima sebanyak 246 bibit. Bibit tersebut akan dibagikan kepada 6 kelas sama banyak. Berapa banyaknya bibit mangga yang diperoleh masing-masing kelas? Di sini ada kata-kata dibagikan. Maka kita caranya dibagi 246 dibagi 6. Kita selesaikan dengan cara porogabit. 2 dibagi 6 tidak bisa, maka langsung 24 dibagi 6. Atau 6 kali berapa supaya dapat 24? Hasilnya adalah 4. 4 dikali 6 hasilnya 24. Kita kurangkan, hasilnya 0. 6 kita turunkan, 0 nya kita hilangkan saja. 6 dibagi 6 atau 6 kali berapa supaya dapat 6? Hasilnya adalah 1. Dan 1 dikali 6 hasilnya 6. Kita kurangkan, sisanya 0. Karena sisanya sudah 0, maka sudah ketemu jawabannya. Jadi banyaknya bibit mangga yang diperoleh oleh masing-masing kelas adalah 41 bibit. Ya, alhamdulillah pembahasan soal hari ini sudah selesai. Semoga kalian dapat memahaminya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.